Kita minta syukur kepada Tuhan di mana puji-pujian dibawa oleh Pak Aris sama Angel sama Suryadi. Begitu indah mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan, di mana puji-pujian yang terakhir kita bersyukur. Darah Kristus menyucikan hati kita putih seperti salju demikian. Sewaktu kita lihat winter, gunung-gunung penuh dengan salju putih, hati kita juga sama, penuh dengan salju putih melalui darah Yesus. Biar Tuhan berkati pelayan mereka yang begitu indah. Dan mari kita membuka firman Tuhan di 1 Korintus pasal 2, kita hanya baca ayat 15. 1 Korintus pasal 2 ayat 15. 1 Korintus pasal 2 ayat 15 kita membaca bersama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Demikian bunyinya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sekali lagi. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bersabda kepada kita adalah bau yang harum dari Kristus. Firman Tuhan bersabda kita. Citu sesing siang cici. Inilah firman Tuhan bersabda kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita macam doa, minta pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami kembali ke rumah Engkau menjaga hari Sabat. Dan saat ini ya Tuhan, kami menerima firman-Mu. Siapkan hati kami, sucikan hati kami dengan darah-Mu, termasuk hamba-Mu. Biar firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang kekal sampai selama-lamanya, boleh tersimpan di dalam hati kami ya Tuhan, dan menghidupkan firman Tuhan setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah ini. Bersabda bagi setiap kami, khusus bagi hamba-Mu juga. Dalam nama Yesus, hamba-Mu naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan bersabda kepada kita, hanya dua macam orang di dalam dunia ini. Satu adalah orang yang di luar Kristus. Satu adalah orang yang di dalam Kristus. Nah, bagi orang yang di luar Kristus, hidupnya tetap dikuasai oleh dosa. Dan kedua, hidupnya tetap dikuasai oleh iblis. Dan firman Tuhan bersabda bukan dikuasa, dibutai mata rohani bagi orang di luar Kristus. Yang ketiga, orang yang hidup di luar Kristus dikuasai oleh kuasa maut. Dia tidak terlepas tiga hal ini bagi orang di luar Kristus. Yaitu tetap hidup dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh ilah dunia, yaitu iblis, dikuasai oleh maut, yaitu neraka yang kekal, binasa yang kekal, itu dikuasai. Dan bagi orang yang hidup di dalam Kristus berbeda totali dengan di luar Kristus. Orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Kristus, kuasa dosa lenyap di dalam Kristus. Dan kuasa iblis lenyap di dalam Kristus. Dan kuasa maut yang kekal lenyap di dalam Kristus. Ini perbedaan. Jikalau hari ini hidup kita di antara dua, di luar Kristus atau di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus tetap dikuasai tiga ini. Kalau di dalam Kristus lenyaplah tiga kuasa ini dalam diri kita. Dan firman Tuhan yang pertama bersabda kepada kita tentang di dalam Kristus. Yaitu di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikian bunyinya. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang pertama. Firman Tuhan bicarakan setiap orang di dalam Kristus.
adalah menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Nah, kita hari ini, jika kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Cipta yang baru. Alkitab berkata yang lama sudah berlalu. Lenyap manusia yang lama. Dan muncullah manusia yang baru. Dan hari ini, jikalau kita sudah di dalam Kristus, sungguh dalam Kristus, pasti manusia yang baru. Bukan manusia yang lama lagi. Jadi kita mau lihat hidup kita hari ini, kalau ada perubahan. Perubahan. Yang lama sama yang baru, ada perubahan. Dulu hidup saya demikian. Sekarang hidup saya demikian. Berarti sudah dalam Kristus seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu sebelum masuk ke Damsyik, itu hidup yang lama. Sesudah masuk ke Damsyik, berubah menjadi hidup manusia yang baru. Jadi ada perubahan. Seperti Sakyus 2 minggu yang lalu kita bicarakan. Sakyus sebelum Yesus masuk Jericho, hidupnya hidup yang lama. Sesudah Yesus masuk ke Jericho, hidupnya menjadi manusia baru, totally berubah. Bagi hari ini, bagi kita juga sama. Kita mau lihat hidup kita. Kalau masih seperti dulu, nggak ada perubahan, berarti kita masih di dalam manusia lama. Kalau totally ada perubahan, kita berarti ada manusia yang baru. Pasti. Uang yang baru, uang yang lama pasti berbeda. Pakaian yang baru, pakaian yang lama pasti berbeda. Pasti. Tidak akan sama. Nah, hari ini, hidup kita yang lama, yang baru, tidak sama sekali. Berbeda. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru muncul. Itu adalah orang yang di dalam Kristus. Hari ini, biar firman Tuhan bersabda kepada diri kita hari ini. Apakah saya adalah manusia yang baru atau tetap manusia yang lama? Kalau saya ada dalam Kristus sungguh-sungguh, pasti sebagai manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, lenyap. Demikian ini yang pertama. Yang kedua, tentang orang yang di dalam Kristus, bagaimana hidupnya. Dan yang tadi kita baca, 2 Korintus pasal 2 ayat 15 yang telah kita baca. Sebab bagi Allah, kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Di sini berkata kepada kita yang kedua, semua orang sudah dalam Kristus bukan saja jadi manusia yang baru dan juga mengeluarkan bau yang harum dari Kristus. Pasti. Berarti manusia yang baru pasti mengeluarkan bau harum dari Kristus. Bau yang harum dari Kristus. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau bahasa Mandarin berkata demikian. 我们在上帝面前，无论在得救人身上，而在灭亡人上，都有基督的馨香之气，都有。Kita di hadapan Tuhan, yaitu sudah menjadi manusia yang baru dalam Tuhan, mempunyai tuyu bau yang harum dari Kristus. Tuyu mempunyai. Jadi berarti kita kalau sekarang sudah di dalam Kristus, kita sering jadi manusia yang baru, pasti mengeluarkan bau yang harum dari Kristus. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Sebelum kita dalam Kristus, kita punya bau bukan yang harum dari Kristus, dosa.
bau penuh dengan dosa. Sesudah kita di dalam Kristus, berbeda. Bukan bau harum dari dosa, salah dosa. Bau harum dari Kristus. Itu adalah firman Tuhan bersabda kepada kita. Dan bau harum ini, firman Tuhan berkata kepada kita yang pertama. Bau harum yang pertama adalah di sini berkata, sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Ini yang pertama. Kita punya bau harum dari Kristus pertama di tengah-tengah siapa? Orang yang diselamatkan, yaitu orang yang percaya. Itu hari ini. Kita hari ini ada orang yang sudah diselamatkan. Orang percaya. Dan kita akan mengeluarkan bau harum dari Kristus. Yang harum dari Kristus ada. Di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Ini firman Tuhan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Beritahukan kepada jemaat Korintus. Dengar baik-baik. Bahwa keharuman dari Kristus di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Beritahukan kepada jemaat di Korintus. Berarti saudara dan saya hari ini, kalau sungguh sudah di dalam Kristus, pasti di dalam diri kita mengeluarkan bau yang harum dari Kristus. Pasti. Di tengah-tengah seiman, di tengah-tengah saudara-saudara dalam Kristus. Pasti. Dan kita lihat Paulus tulis surat kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 8 ayat 18 dan 19 demikian bunyinya. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaan dalam pemberitakan Injil, dan bukan itu saja, juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini. Paulus menulis surat pada jemaat di Korintus bahwa mengutus Titus ke Korintus yang didampingi oleh seorang saudara. Bahasa Mandarin berkata demikian. 我们还打发一位弟兄和他同去，和提多同去。这人在福音上得了众教会的称赞。Dipuji oleh 众教会 seluruh gereja di Makedonia. Paulus tidak sebut saudara ini namanya, tidak sebut. 有一位弟兄, siapa? Enggak tahu sampai hari ini. Berdampingi Titus. Mendampingi Titus. Maka dan orang ini dipilih oleh gereja-gereja di Makedonia. Dipuji oleh gereja-gereja di Makedonia. Berarti Makedonia banyak gereja-gereja. Jemaat kita berkata, 众教会, bahasa Indonesia. Di Maci itu 众教会. Semua yang di gereja Makedonia, orang ini terpuji dan terpilih mendampingi Rasul Paulus pada pelayanan. Berarti orang ini hidupnya sangat harum Kristus. Sangat harum Kristus. Sampai dipuji. Ini adalah Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Ada seorang saudara yang di Makedonia. Dan hari ini biar kita juga sama. Seperti firman Tuhan bersabda, ada seorang dari Asusa gitu ya. Asusa ya. Kemana-mana membawa keharuman Kristus. Ini yang kita mau dengar. Seperti Paulus berkata ada seorang. Kalau namanya ditulis, saya yakin banyak orang tua kasih nama ini orangnya. Tapi nggak ditulis namanya.
Jadi nggak ditulis, nggak tahu siapa, cuma ada satu yang begitu luar biasa hidupnya. Sampai seluruh gereja di Makedonia terpuji kehidupan yang begitu indah. Seperti kita lihat bunga, indah tidak ya? Indah kan? Demikian hidup. Saudara ini yang pertama. Yang kedua, membawa harum Kristus yang kedua, yaitu di 2 Korintus pasal 2 ayat 15. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di antara mereka yang binasa. Di antara oleh mereka yang binasa, di antara orang yang belum percaya. Berarti harum Kristus, bawa harum yang dari Kristus, bukan di tengah-tengah yang percaya dan di tengah-tengah yang tidak percaya sama. Bunga ini di Azusa, taruh di luar juga sama, nggak beda. Di luar Azusa sama, indah adanya. Dan kita punya bau harum yang harum dari Kristus, maupun di Azusa, di luar Azusa, selama bau yang harum itu tetap tidak rubah, tidak hilang. Tidak hilang, saudara. Berarti keharuman Kristus ada di diri kita itu, di tengah-tengah yang percaya, yang tidak percaya itu sama, tidak berubah. Dan kita lihat Yesus berkata demikian di tengah-tengah yang tidak percaya. Injil Matius pasal 5 ayat 16. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Supaya mereka melihat kehidupanmu yang baik, yang indah itu. Dan nama Bapa dipermuliakan. Ini bicarakan tentang di dunia. Orang yang tidak percaya. Di tengah-tengah orang tidak percaya. Karena kita mengeluarkan bau yang harum dari Kristus. Mereka melihat. Dan mereka akhirnya memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini Paulus firman Tuhan bersabda kepada kita. Biarlah kita di tengah-tengah orang yang belum percaya. Sampai mereka bisa memuliakan Bapa kami yang di surga. Melalui kehidupan kita yang indah ini. Ini firman Tuhan bersabda kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga. Bicara kepada kita. Di 2 Korintus pasal 2 ayat 14 demikian bunyinya. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Di sini adalah firman Tuhan berkata, 在各处宣扬那认识基督而有的香气. Yaitu yang ketiga ini bicarakan tentang bau yang harum dari Kristus menyebar di mana-mana. Berarti menyebarkan seluruh dunia. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita menyebarkan bau yang harum dari Kristus. Ini ayat 14 bersabda kepada kita menyebarkan. Berarti kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita membawa bau harum dari Kristus. Pergi ke Indo, membawa harum Kristus. Pergi ke Eropa, membawa keharuman Kristus. Pergi ke Afrika, membawa keharuman Kristus. Bukan Australia, kemanapun saja. Di mana-mana. Membawa keharuman Kristus. Ini adalah firman Tuhan bersabda kepada kita. Kemanapun saja kita membawa harum Kristus. Dan bagaimana firman Tuhan bersabda kepada kita, yaitu yang pertama di sini adalah di Injil Yohanes pasal 12 ayat 3, demikian bunyinya. Injil Yohanes pasal 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak
narwastu murni yang mahal harganya. Lalu menyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini adalah menyebar. Maria, Alkitab berkata, membawa sebotol puri-puri minyak swastu. Swastu adalah minyak wangi yang mahal dan memecahkan. Dan taruh di kaki Yesus dan dengan rambutnya. Dia membersihkan, merapi. Dan Alkitab berkata, semerbak seluruh rumah di rumah Simeon yang menjamu Yesus makan bersama-sama. Pasti seluruh rumah dari Simeon harum minyak wanginya tersebar. Dan kita adalah minyak nawal swastu yang mahal di dalam dunia ini. Seluruh dunia mereka akan mendapat bau yang harum dari Kristus. Seperti di sini Maria mempersembahkan satu puri-puri minyak wangi. Sebab seluruh rumah menjadi semerbak wangi harum seluruh rumah. Dan kita ini adalah minyak wangi swastu adalah untuk seluruh dunia akan memperoleh bau yang harum dari Kristus melalui diri saudara dan saya. Ingat baik-baik. Kemanapun kita pergi, kita disebut minyak narwastu yang mahal, yang membawa keharuman Kristus. Ini yang pertama. Firman Tuhan bersabda kepada kita tentang menyebarkan. Yang kedua, firman Tuhan bersabda kepada kita, ini lebih indah lagi. Sangat indah, ini yang kedua, ini yang terakhir. Yaitu di Kidung Agung pasal 2 ayat 1, jangan lupa. Kidung Agung pasal 2 ayat 1. Bunga mawar dari Sharon aku. Ini bahasa Indonesia. Bunga mawar dari Sharon aku. Kalau bahasa Mandarin, 我是沙伦的玫瑰花. Aku adalah bunga mawar dari Sharon. Berarti firman Tuhan bersabda kepada kita, siapakah kita? 我们是谁？是沙伦的玫瑰花， adalah bunga mawar dari Sharon. Ini kita firman Tuhan bersabda kepada kita. Bunga mawar dari Sharon. Berarti kita hari ini di dalam dunia, siapakah kita? Firman Tuhan bersabda, bunga mawar dari Sharon. Dan kalau kita bilang bunga mawar, dan kita sudah tahu, bunga mawar sungguh-sungguh indah hidupnya. Membawa berkat yang luar biasa. Kalau kita sudah jadi bunga mawar, hidup kita luar biasa. Menjadi berkat untuk dunia. Seperti bunga mawar. Saudara tahu bagaimana berkat bunga mawar yang pada umumnya yang kita tahu. Yang pertama kita tahu yaitu minggu depan Mother's Day. Mother's Day adalah hari ibu, bunga yang paling laris untuk toko bunga. Itu hari ibu, Mother's Day, bunga mawar yang paling laris. Jadi berkat untuk Mother's Day. Juga untuk Valentine Day, hari kekasih. Ini 2 hari ini. Bunga mawar jadi berkat yang luar biasa. Maka toko bunga paling senang 2 hari ini. Mother's Day sama
Valentine Day. Kalau sudah datang, bilang ini rezeki sudah datang. Ini orang toko bunga. Mereka yang paling penting ini 2 hari. Karena paling banyak beli bunga pada Mother's Day. Mereka berikan kepada Mother's Day, kepada ibu-ibu. Valentine Day kekasihnya. Kalau kita lihat kekasihnya, mereka ada bunga, ada hitung. Hitung berapa banyak itu bunga mawar itu. Satu kali. Itu berapa? Nah itu. Begitu indah. Hidup kita sama. Begitu indah. Kita jangan lupa. Kita semuanya ada bunga mawar. Dari apa? Dari Saron kita kata yang tempat yang paling indah. Yang keluar bunga mawar yang paling indah. Yang kita ini adalah. Jangan lupa, selama dalam dunia kita ada bunga mawar. Ini pertama dari berkat yang luar biasa. Ini pertama untuk Mother's Day, untuk hari kekasih. Yang kedua, bunga mawar punya berkat yang kedua. Waktu saya ke China, ke Tiongkok, ke Guilin, sampai di Guilin, pertama kali saya mencicip biskuit yang dibuat oleh bunga mawar. Meikui hua pingkan. Itu pertama kali. Bisa jadi biskuit loh. Bunga mawar. Waktu makan, pertama kali itu harum bunga mawar semua. Bisa bikin jadi biskuit. Indah apa tidak? Bukan hanya bisa melihat dengan mata. Bisa mencicip dari mulut kita. Bisa rasa harumnya dari bunga mawar. Mata bisa menikmati, mulut juga bisa menikmatinya. Yang ketiga, bunga mawar berkat yang luar biasa. Waktu Phoebe dan Alex, anak saya Phoebe sama menantu saya Alex, pernikahan mereka di Kanada, Victoria Islands. Dan mereka menikah di Castle Queen Elizabeth. Di Castle. Kita ada di sana. Dan sesudah kita tinggal di hotel. Waktu breakfast di hotel, pertama kali saya mencicipi teh bunga mawar. Teh bunga mawar. Kita tiap pagi ada di sini kopi, teh, tapi bukan bunga mawar. Saya pertama kali mencicip teh bunga mawar. Bisa buat teh. Berarti bunga mawar bukan hanya bisa makan, bisa minum. Bisa minum. Mata lihat, mulut bisa makan bunga mawar, dan bisa minum, merasa bunga mawar. Ini yang luar biasa. Luar biasa, hidup bunga mawar begitu. Luar biasa. Bukan demikian yang terakhir. Waktu saya ke Prancis. Di Prancis kita ikut tour. Tour guide bawa kita ke satu pabrik minyak wangi. Yang ratusan tahun raja-raja Prancis. Ini di tempat pabrik minyak wangi untuk raja-raja Prancis. Sampai di pabrik minyak wangi. Kita dibawa oleh tour guide. Saudara, apa yang terjadi? Orang di dalam langsung bawa minyak wangi bunga mawar. Minyak wangi bunga mawar. Dibawa dan diberitakan kepada kita. Jadi mau tahu, ini bunga minyak wangi 1 kilo. Datang dari 1000 kilo bunga mawar. 1000 kilo bunga mawar, berarti 1 ton. 1 ton bunga mawar. Jadi minyak wangi bunga mawar hanya dapat 1 kilo. Mahal apa tidak? Mahal apa tidak? Bayangkan bunga mawar itu ringan. 1 ton. 1 ton, 1000 kilo.
Saya nggak tahu kalau mau ambil 1 kilo itu mau berapa kebun yang tanam mawar yang bisa sampai 1000 kilo. Baru bisa dapat 1 kilo minyak wangi mawar. Begitu indah adanya. Dikasih kita coba. Memang harum mawar, saudara. Nah ini sangat indah bagi kita, saudara. Dan kita bisa membawa keharuman Kristus. Seperti bunga mawar mengeluarkan satu keharuman yang. Memang minyak wangi itu bisa membawa seluruh keharuman. Saya masih ingat satu hari ada seorang anak asuh saya yang mau menikah. Mereka ada preliminary counseling di rumah saya waktu tinggal di Grandora. Maka di kamar office saya counseling mereka. Dan di mana sebagai calon pengantin perempuan masuk ke dalam kamar saya untuk counseling, harumnya luar biasa. Saya nggak tahu dia beli minyak wangi kok gitu sampai seluruh kamar itu jadi harum. Saya nggak tahu minyak wangi apa yang dia beli, saudara. Nah ini kita bisa merasa, jadi dunia bisa merasa di dalam diri kita bahwa yang harum dari Kristus kemanapun kita berada. Biar Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi hari ini untuk kita semuanya. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, hidupnya lepas daripada kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut. Dan seorang yang hidup Kristus menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Dan manusia yang baru di hadapan Tuhan mengeluarkan bau yang harum dari Kristus. Seperti bunga mawar yang harum demikian adanya. Tolong kami ya Tuhan. Biarlah kami adalah bunga mawar dari Saron. Membawa bau yang harum dari Kristus. Kemanapun kami berada. Di Indo, di Eropa, di Amerika, di Afrika, di mana-mana. Kami membawa keharuman yang indah dari Kristus. Demikian seperti Maria membawa minyak wangi sesuatu yang begitu indah dan seluruh kamar menjadi wangi. Kami hanya berdoa supaya hidup kami seperti minyak wangi sesuatu demikian ya Tuhan. Nah, sesuatu inilah memancarkan keindahan, keharuman hidup kami di dalam dunia ini. Seperti mawar dari Saron demikian, harum adanya. Tolong kami ya Tuhan, supaya dunia dapat merasa, menikmati Kristus yang harum, yang indah di dalam diri kami ya Tuhan. Karena kemanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba menaikkan doa ini. Amin.